any less sound. I promised myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to everyone it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, my God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go home, as I did on my own, alone again. Naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to what wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Iqbal Hoyudi. Saya kelompok 9 dari kelas TIFRP 24 CNSD. Nah, kelompok 9 ini punya 3 anggota lainnya. Yang pertama ada Dani, yang kedua ada Effendi, dan yang ketiga ada Padli. Kalau kalian penasaran orangnya yang mana? Nih, ini si Dani, ini si Effendi, dan ini si Padli. Dan di tugas akhir ini kami ditugaskan untuk memotret sebuah sistem dari suatu perusahaan. Kami cari ketemulah PT Inti. Nah, PT Inti ini singkatan dari Industri Telekomunikasi Indonesia. Nah, untuk bisnisnya sendiri PT Inti ini ada 3 lini. Yang pertama ada lini manufaktur. Singkatnya, mereka memproduksi perangkat mereka sendiri kayak laptop, router, dan lain-lain. Yang kedua, lini sistem integrator. Nah, mereka ini bisa dibilang kayak menawarkan jasa integrasi dan plus solusi gitu dari sistem para instansi gitu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada lini digital. Nah, mereka ini kayak memberikan sebuah layanan cloud, e-voting, bahkan sampai ke fintech gitu. Nah, terus dari segi penjualannya, mereka itu ada 2 jalur. Yang pertama ada B2B, yang artinya mereka jualan ke instansi lewat e-katalog. Yang kedua ada B2C, yaitu jualan langsung gitu ke masyarakat lewat e-commerce. Nah, untuk memotret sistem yang ada di PT Inti ini, kami melakukan observasi sekaligus wawancara salah satu staf IT-nya langsung. Dan di video kali ini saya dan ketiga teman saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada use case diagram, yang kedua ada use case skenario, yang ketiga ada activity diagram, yang keempat ada sequence diagram, dan yang terakhir ada class diagram. Oke, yang pertama dari use case dulu. Sekarang untuk bagian diagramnya ya. Sini ada use case diagram untuk absen, yang dimana ada karyawan magang dan karyawan tetap, dan ada atasan yang sebagai aktornya. Di sini karyawan dan atasan bisa clock in dan clock out untuk mulai hitung jam kerja. Lalu untuk di dalam ini itu kita harus mengisi aktivitas harian juga saat kita clock out, dan juga sebelum kita click in dan click out juga harus login. Nah, di sini ada extend, yaitu selfie sebagai pelengkap data kehadiran, yang dimana itu opsional. Nah, di sini juga atasan bisa cek data absensi karyawan tetap atau magang, yang dimana itu untuk ngecek kehadiran dari setiap karyawannya. Di sini ada use case untuk ISS, yaitu employee self service. Ini ada 3 aktor. Yang
pertama karyawan, ketiga SDM, dan ketiga tuh tim helpdesk IT. Di sini tim helpdesk IT itu bisa menerima problem dari karyawan dan juga bisa menerima konfirmasi permasalahan yang sudah ditangani. Nah, di sini juga sebelum itu harus login juga untuk setiap case-nya ya. Dan di sini ada karyawan. Karyawan itu bisa melakukan permintaan perbaikan mengenai permasalahan software atau hardware. Ini nanti akan diselesaikan oleh tim helpdesk IT. Yang selanjutnya itu ada cek approval surat pengajuan dari atasan. Dimana saat kita itu harus membuat dulu surat pengajuan di bawah ini, pengajuan cuti ataupun lembur, yang dimana nanti itu akan terkirim kepada email dari atasan dan atasan akan melakukan approval. Di dalam itu akan nanti bisa dicek sama karyawan untuk lihat hasilnya apakah diterima atau tidak. Dan di sini untuk SDM itu bisa cek pengajuan yang dilakukan oleh karyawan. Ada di sini use case untuk production planning yang hanya terdiri dari satu aktor, yaitu production planner, yang dimana mereka tuh harus mengelola bill of material, lalu membuat work order, menutup order produksi, dan menjadwalkan produksi. Yang dimana saat menjadwalkan produksi itu harus juga membuat rencana produksinya. Dan di sini di bagian material manajemen dan quality management bisa disingkat juga dengan MM dan QM. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama itu adalah requester, yang dimana mereka tuh mengelola data material dan juga membuat purchase requisition atau PR. Yang kedua adalah purchasing officer, yang dimana membuat request of quotation dan juga membuat purchase order. Lalu di sini ada inspector, yang dimana fungsi mereka itu adalah melakukan quality inspection dan juga melakukan usage decision untuk menentukan barang yang diterima atau ditolak dan ataupun diblok. Ini ada reviewing staff, di mana mereka tuh melakukan good receipt. Mereka juga bisa membuat inspection lot modul QM jika material tersebut tuh diatur dengan kontrol kualitas. Saat melakukan good receipt juga kita diharuskan membuat stok dan membuat dokumen GR. Ini ada bagian untuk warehouse management, yang dimana aktornya adalah receiving staff. Tugas mereka itu adalah memasukkan material ke dalam storage location dan juga membuat transfer order. Yang terakhir adalah use case diagram modul financial accounting dan controlling. Di sini ada 2 aktor, yaitu adalah IP staff atau finance, yang dimana fungsinya adalah melakukan verifikasi atau logistik invoice verification, dan dimana di sini juga ada include-nya tuh memposting dokumen FI dan juga menjalankan 3-way matching. Ada juga menahan atau memblokir invoice jika terdapat selisih harga dan jumlah ini itu tidak wajib. Yang kedua itu adalah melakukan pembayaran vendor, payment run saat jatuh tempo. Ini ada controller, yang dimana menganalisis biaya pengadaan dan juga membuat laporan dan analisis lanjutan. Baik, untuk use case skenario, di sini ada absen, ISS, dan SAP, dan totalnya itu ada 25 skenario. Oke, yang pertama itu sistem absensi. Use case-nya itu ada berjumlah 2. Yang pertama ada use case clock in dan clock out. Untuk primary aktornya di sini ada karyawan tetap atau magang dan atasan. Dan di sini tidak ada secondary aktornya. Interest-nya karyawan tetap atau magang atau atasan ingin melakukan absen masuk dan absen pulang untuk mencatat kehadiran serta menghitung durasi jam kerja. Use case ini menjelaskan proses para aktor melakukan absen masuk yang berupa clock in saat mulai bekerja dan absen pulang atau clock out. Sistem akan secara otomatis menghitung durasi jam kerja. Aktor juga dapat melakukan pengambilan foto atau selfie saat clock in sebagai pelengkap verifikasi dan data kehadiran. Untuk triggernya yaitu karyawan tetap atau magang atau atasan ingin absen masuk atau absen pulang. Preconditionnya karyawan tetap atau magang atau atasan sudah berhasil login dan perangkat terhubung ke jaringan WiFi PT Inti. Untuk post conditionnya, karyawan tetap atau magang atau atasan berhasil melakukan absen dan data clock in atau clock out beserta durasi jam kerja itu tercatat di dalam database. Association-nya karyawan tetap atau magang dan atasan. Include-nya itu ada login dan mengisi aktivitas serta externnya itu selfie. Di sini ada normal flow. Untuk clock in, karyawan tetap atau magang atau atasan membuka sistem absensi dan memilih menu clock out. Di sini aktor dapat melakukan pengambilan foto selfie sebagai pelengkap data kehadiran. Sistem merekam waktu clock in dan menyimpan ke database. Sistem menampilkan konfirmasi bahwa clock in berhasil. Untuk absen pulang, karyawan tetap atau magang atau atasan memilih menu clock out saat selesai bekerja. Sistem meminta aktor untuk mengisi aktivitas harian yang berisi aktivitas pekerjaan yang telah dikerjakan selama hari itu sebagai syarat sebelum clock out. Lalu sistem akan merekam waktu clock out dan menghitung jumlah durasi jam kerja secara otomatis. Nah, sistem di sini akan menampilkan konfirmasi seperti notifikasi gitu, clock out berhasil beserta total durasi jam kerja di hari itu. Untuk alternatif flow-nya, aktor tidak mengisi aktivitas harian, maka sistem akan mengarahkan aktor ke form pengisian aktivitas harian yang belum diisi. Untuk exceptional flow, koneksi WiFi PT Inti terputus saat proses absen. Maka aktor diminta untuk menghubungkan ulang ke jaringan WiFi PT Inti, lalu mengulang proses absennya. Yang kedua ada use case data absensi karyawan tetap atau magang. Di sini primary aktornya adalah atasan,
Secondary-nya nggak ada. Untuk interest-nya di sini atasan ingin melihat rekap data kehadiran karyawan tetap atau magang. Dan use case ini menjelaskan proses atasan mengakses dan melihat data absensi karyawan tetap atau magang. Atasan dapat melihat data kehadiran, jam masuk, jam pulang, durasi kerja, serta aktivitas hariannya. Nah, untuk triggernya itu, atasan ingin melihat data kehadiran karyawan. Nah, di sini harusnya nggak usah ditulis anak magang atau PKL. Nah, seharusnya ini nggak ada anak magang atau anak PKL ini. Saya salah ketik. Untuk preconditionnya, atasan sudah berhasil login ke dalam sistem absensinya. Terus post conditionnya, atasan dapat melihat rekap data absensi. Untuk include-nya itu cuma ada login. Dan untuk normal flow-nya, atasan membuka menu data absensi pada sistem absensi. Sistem akan menampilkan daftar karyawan tetap atau magang beserta data kehadirannya. Lalu atasan memilih nama dari daftar karyawan yang ingin dilihat data kehadirannya. Lalu sistem akan menampilkan rekap data absensi sesuai nama yang dipilih. Atasan melihat jam masuk, jam pulang, durasi kerja, dan aktivitas hariannya. Alternatif flow-nya nggak ada. Terus exceptional flow-nya, koneksi WiFi terputus saat memuat data. Atasan diminta menghubungkan ulang ke jaringan WiFi PT Inti. Lanjut ke use case yang kedua, yaitu employee self-service. Di sini use case-nya ada 6. Yang pertama, tabel membuat surat pengajuan cuti dan lembur. Oh ya, saya lupa menjelaskan di awal. Di sini ada tulisan high atau medium, itu level important-nya ya. Oke, di sini primary aktornya itu karyawan, secondary-nya nggak ada. Terus interest-nya ini karyawan ingin mengajukan sebuah surat permohonan cuti atau lembur. Nah, use case ini menjelaskan proses karyawan membuat dan mengajukan surat permohonan cuti atau lembur. Dan triggernya, karyawan ingin mengajukan permohonan cuti atau lembur. Untuk preconditionnya, karyawan sudah berhasil login ke dalam sistem ISS. Untuk postconditionnya, pengajuan cuti atau lembur tersimpan dan terkirim ke atasan untuk proses persetujuan. Di sini association-nya karyawan dan include-nya itu cuma login dan tidak ada extend. Nah, untuk normal flow pengajuan cuti, karyawan memilih menu pengajuan surat cuti pada sistem ISS. Lalu sistem menampilkan form pengajuan cuti beserta informasi sisa jatah cuti yang tersedia. Karyawan memilih jenis cuti seperti cuti tahunan atau cuti karena melahirkan. Karyawan mengisi tanggal cuti, alasan, dan data pendukung yang diperlukan. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan ketersediaan jatah cuti si karyawan. Sistem akan menyimpan pengajuan dan mengirimkan notifikasi lewat via email ke atasan untuk approval. Lalu sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa pengajuan cuti berhasil dikirim. Nah, untuk normal flow pengajuan lembur, karyawan di sini memilih menu pengajuan surat lembur pada sistem ISS. Nah, sistem ini akan menampilkan form pengajuan lembur. Lalu di sini karyawan mengisi tanggal, jam, serta keterangan pekerjaan. Lalu sistem akan memvalidasi data dan mengecek batas maksimal jam lembur. Lalu sistem menyimpan pengajuan dan mengirim notifikasi lewat email ke atasan untuk melakukan approval. Yang terakhir, sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa pengajuan lembur berhasil terkirim. Lalu ada alternative flow. Jika jatah cuti habis, misalkan, sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa pengajuan cuti tidak dapat dilanjutkan karena si jatah cutinya itu atau saldo cutinya itu sudah terpakai atau sudah habis. Untuk exceptional flow-nya, koneksi WiFi terputus saat mengirim form. Maka data pengajuan akan gagal tersimpan dan karyawan diminta menghubungkan ulang ke jaringan WiFi PT Inti dan mengulang proses pengajuannya. Yang kedua ada tabel use case check approval surat pengajuan dari atasan. Level pentingnya itu medium. Untuk primary aktornya itu ada karyawan. Dan interestnya itu karyawan ingin mengetahui status persetujuan atau approval dari pengajuan cuti atau lembur yang sudah diajukan. Nah, use case ini menjelaskan proses karyawan mengecek status persetujuan dari atasan terhadap pengajuan cuti atau lembur yang telah diajukan. Nah, di sini triggernya karyawan ingin mengetahui status approval pengajuan dari atasan. Untuk preconditionnya, karyawan sudah berhasil login dan sudah membuat pengajuan cuti atau lembur. Nah, dan untuk post conditionnya, karyawan berhasil mengetahui status surat pengajuan dari atasan. Untuk association-nya cuma karyawan, include-nya cuma login dan tidak punya extend. Untuk normal flow, karyawan memilih menu status pengajuan pada sistem ISS. Sistem akan menampilkan surat pengajuan karyawan. Lalu karyawan memilih surat pengajuan untuk melihat detailnya. Dan sistem akan menampilkan detail status approval. Ada 3 kategori, yaitu masih menunggu approval, disetujui atau ditolak. Dan di sini tidak ada alternative flow. Dan untuk exceptional flow-nya, koneksi WiFi terputus saat memuat data. Sistem gagal menampilkan status dan karyawan diminta untuk menghubungkan ulang kembali ke jaringan WiFi PT Inti dan mengulang cek approvalnya. Yang ketiga, ada tabel use case cek pengajuan yang dilakukan karyawan. Level kepentingannya itu high. Nah, di sini ada primary aktornya SDM dan secondary aktornya itu nggak ada. Untuk interestnya, di sini SDM ingin memverifikasi pengajuan yang sudah disetujui atasan dan memperbarui jatah cuti karyawan. Nah, use case ini menjelaskan proses SDM memverifikasi dan mencatat pengajuan yang sudah disetujui oleh karyawan. Untuk triggernya, terdapat pengajuan yang sudah disetujui atasan serta perlu diverifikasi dan dicatat oleh SDM. Untuk preconditionnya, SDM sudah berhasil login dan terdapat pengajuan yang sudah disetujui atasan. Untuk postconditionnya, pengajuan terverifikasi dan tercatat. Untuk associationnya cuma SDM dan untuk include-nya di sini ada login dan update bila karyawan melakukan pengajuan baru. Untuk extend-nya ada di sini kosong. Untuk extend-nya di sini kosong.
Dan untuk normal flow-nya di sini, SDM membuka menu daftar pengajuan pada sistem ISS. Sistem akan menampilkan daftar pengajuan yang sudah disetujui atasan dan sistem akan memperbarui daftar pengajuan secara otomatis bila ada pengajuan baru. Lalu SDM memilih salah satu pengajuan untuk melihat datanya secara detail. SDM melakukan verifikasi yaitu mengecek jatah cuti, make sure aja, dan kesesuaian data. Lalu sistem akan memperbarui status pengajuan menjadi diverifikasi dan memotong jatah cuti karyawan untuk kasus cuti ya. Alternatif flow-nya ini tidak ada. Untuk exceptional flow-nya, koneksi Wi-Fi terputus saat verifikasi, data verifikasi tidak tersimpan, dan SDM diminta untuk menghubungkan ulang ke Wi-Fi PT Inti dan mengulang proses pengajuannya. Dan di sini yang keempat, tabel permintaan perbaikan software atau hardware. Level kepentingannya ada high. Untuk primary aktornya ada karyawan, secondary-nya nggak ada. Untuk interestnya di sini karyawan ingin membuat permintaan perbaikan teknis software atau hardware, dan use case ini menjelaskan proses karyawan membuat permintaan perbaikan teknis. Untuk triggernya, karyawan mengalami masalah teknis software atau hardware dan memerlukan bantuan. Untuk preconditionnya, karyawan sudah berhasil login ke dalam sistem ISS. Post conditionnya itu permintaan perbaikan berhasil tersimpan dan terkirim ke helpdesk IT. Untuk associationnya itu karyawan, include-nya login dan externnya itu nggak ada. Untuk normal flow-nya, karyawan memilih menu helpdesk IT pada sistem ISS. Sistem menampilkan form layanan perbaikan dengan pilihan kategori layanan seperti software, hardware, dan jaringan. Karyawan memilih kategori, mengisi deskripsi masalah, dan melampirkan bukti kerusakan atau error jika diperlukan. Dan sistem akan menyimpan data permintaan tersebut dan mengirim notifikasi ke lalu sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa permintaan berhasil terkirim atau dikirim. Untuk alternatif flow-nya itu nggak ada. Untuk exceptional flow-nya itu koneksi Wi-Fi terputus saat membuat permintaan perbaikan. Data permintaan tidak tersimpan dan tidak terkirim. Lalu karyawan diminta untuk menghubungkan ulang ke jaringan Wi-Fi PT Inti dan mengulang proses permintaan bantuan perbaikan. Yang kelima ada tabel menerima problem dari karyawan. Level kepentingannya high. Primary aktornya ada tim helpdesk IT. Interestnya helpdesk IT ingin menangani permintaan perbaikan teknis dari karyawan. Use case ini menjelaskan proses tim helpdesk IT menerima dan menangani permintaan perbaikan teknis dari karyawan. Dan untuk triggernya, masuknya notifikasi permintaan perbaikan dari karyawan. Untuk preconditionnya, helpdesk IT sudah berhasil login dan terdapat notifikasi permintaan yang masuk gitu. Untuk post condition, permintaan bantuan berhasil ditangani dan statusnya itu berhasil diperbarui. Associationnya itu tim helpdesk IT, include-nya login, pilih problem sesuai role kemampuan, dan externnya ini kosong. Untuk normal flow-nya, tim helpdesk IT membuka menu daftar permintaan bantuan pada sistem ISS. Sistem akan menampilkan daftar permintaan perbaikan yang sudah masuk beserta statusnya. Ada 3 status, belum ditangani, sedang ditangani, dan sudah ditangani. Tim helpdesk IT memilih problem atau permintaan perbaikan sesuai role dan kemampuannya. Misalkan tim software ya tim software, atau yang ahli software ya software, ahli hardware, ahli jaringan gitu misalkan. Terus di sini tim helpdesk IT membaca detail masalah dan mengubah status tiketnya atau permintaannya menjadi sedang ditangani. Lalu tim helpdesk IT melakukan penanganan terhadap masalah yang dilaporkan. Nah, untuk alternatif flow-nya, permintaan dinilai tidak masuk akal atau nonsense, dan di sini tim helpdesk IT bisa menolak permintaan perbaikan tersebut beserta alasan penolakan yang jelas. Yang kedua, tidak ada notifikasi permintaan perbaikan yang masuk. Untuk exceptional flow-nya, koneksi Wi-Fi terputus saat memuat daftar permintaan perbaikan. Nah, daftar gagal ditampilkan dan tim helpdesk IT diminta memeriksa koneksi. Yang keenam, ada tabel konfirmasi permasalahan yang sudah dikerjakan. Level pentingnya itu medium. Di sini ada primary aktornya tim helpdesk IT, secondary aktornya kosong. Untuk interestnya, helpdesk IT ingin mengkonfirmasi penyelesaian penanganan dan memberi pesan terkait permasalahan kepada karyawan. Nah, use case ini menjelaskan proses tim helpdesk IT mengkonfirmasi penyelesaian penanganan. Dan untuk triggernya, tim helpdesk IT telah menyelesaikan penanganan terkait permasalahan yang di-request atau dikirim oleh si karyawan. Untuk preconditionnya, tim helpdesk IT ini sudah berhasil login dan permintaan perbaikan sudah selesai ditangani. Nah, untuk post conditionnya, status permintaan perbaikan berubah menjadi sudah ditangani dan karyawan menerima notifikasi mengenai solusi dan permasalahan yang didapat. Untuk associationnya itu cuma satu, tim helpdesk IT, include-nya login dan beri pesan mengenai permasalahan yang didapat. Externnya kosong. Untuk normal flow-nya, di sini tim helpdesk IT membuka permintaan yang sudah selesai ditangani. Lalu tim helpdesk IT mengisi keterangan solusi atau pesan mengenai permasalahan yang didapat dan berhasil ditangani. Tim helpdesk IT mengubah status permintaan perbaikan menjadi sudah ditangani. Lalu sistem akan menyimpan catatan solusi atau pesan dan memperbarui status permintaan perbaikan. Sistem akan mengirim notifikasi penyelesaian perbaikan beserta pesan solusi kepada karyawan yang melapor. Alternatif flow-nya nggak ada. Dan untuk exceptional flow-nya, koneksi Wi-Fi terputus saat proses konfirmasi. Dan status perbaikan gagal diperbarui dan karyawan tidak dapat notifikasi. Nah, yang terakhir ada use case SAP ECC yang totalnya berjumlah 17 use case. Dan di dalam SAP ini ada 4 sistem. Yang pertama ada material management dan quality management. Tabel yang pertama yaitu mengelola data material dan level kepentingannya itu high. Untuk primary aktornya yaitu requestor, secondary-nya kosong. Nah, interestnya itu requestor ingin mengelola data material
Dan use case ini menjelaskan proses requestor mengelola data material. Untuk triggernya, requestor ingin mengelola data material. Untuk preconditionnya, requestor sudah berhasil login, dan postconditionnya data material berhasil tersimpan. Associationnya cuma satu, yaitu requestor, include-nya cuma login dan externnya itu ada. Normal flow-nya, requestor memilih menu data material pada sistem manajemen, lalu sistem menampilkan form data material. Requestor mengisi data material seperti kode, deskripsi, satuannya, dan jenis materialnya. Lalu sistem akan memvalidasi data kelengkapannya, dan sistem menyimpan data material dan menampilkan pesan data material berhasil disimpan. Untuk alternatif flow-nya, data material tidak lengkap. Sistem menampilkan peringatan dan mengarahkan requestor ke kolom yang belum diisi. Untuk exceptional flow-nya, koneksi ke sistem terputus saat proses mengelola. Dan data material gagal tersimpan dan requestor diminta mengulang proses mengelola data material. Oke, yang kedua, ada tabel membuat purchase requisition atau PR. Levelnya high. Untuk primary aktornya requestor, secondary-nya kosong, interest-nya requestor ingin mengajukan permintaan pengadaan material, dan use case ini menjelaskan proses requestor membuat PR dengan memilih data material dari data yang telah dibuat. Terdapat kebutuhan material yang datanya sudah tersedia dan perlu diajukan pengadaannya. Untuk preconditionnya, requestor sudah berhasil login dan data material sudah tersedia. Dan postconditionnya, PR berhasil tersimpan dan siap diproses untuk pembuatan request for quotation atau RFQ. Associationnya requestor, include-nya login, dan externnya nggak ada. Untuk normal flow-nya, requestor memilih menu purchase requisition atau PR pada sistem material manajemen. Sistem menampilkan form pembuatan PR, lalu requestor memilih material dan menentukan jumlah dan tanggalnya. Requestor memilih keterangan dan anggarannya, lalu sistem memvalidasi kelengkapan data PR. Sistem menyimpan data PR, dan sistem menampilkan pesan bahwa PR berhasil dibuat. Untuk alternatif flow-nya, data PR tidak lengkap, dan sistem menampilkan peringatan dan mengarahkan requestor ke kolom yang belum diisi. Untuk exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses membuat PR. Data PR gagal tersimpan dan requestor diminta mengulang proses pembuatan PR. Yang ketiga, ada tabel membuat request for quotation atau RFQ. Level pentingnya itu medium, dan untuk aktornya itu purchasing officer, dan secondary aktornya itu kosong. Interestnya, purchasing officer ingin meminta penawaran harga dari beberapa vendor. Use case ini menjelaskan proses purchasing officer membuat RFQ berdasarkan data PR untuk meminta penawaran harga dari penawaran harga vendor. Triggernya, terdapat PR yang memerlukan penawaran harga dari vendor. Preconditionnya, purchasing officer sudah berhasil login dan terdapat PR yang perlu dimintakan penawaran harga. Postconditionnya, RFQ terkirim ke vendor dan penawaran yang masuk akan menjadi dasar pembuatan purchase order. Associationnya purchasing officer, include-nya cuma login dan externnya itu nggak ada. Untuk normal flow-nya, purchasing officer memilih menu request for quotation atau RFQ pada sistem material manajemen. Sistem menampilkan form request for quotation berdasarkan PR. Purchasing officer memilih material dari PR. Purchasing officer menentukan vendor yang akan diminta penawaran harga. Purchasing officer melengkapi data RFQ, yaitu jumlah dan batas waktu penawaran harga. Sistem memvalidasi dan menyimpan data RFQ. Sistem mengirim RFQ ke vendor untuk meminta penawaran harga dan menampilkan pesan RFQ berhasil dibuat. Untuk alternatif flow-nya, data RFQ tidak lengkap, maka sistem menampilkan peringatan dan mengarahkan purchasing officer ke kolom yang belum diisi. Untuk exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses pembuatan RFQ, dan RFQ gagal dibuat, dan purchasing officer diminta untuk mengulang proses pembuatan RFQ. Yang keempat, ada tabel membuat purchasing order atau PO. Level pentingnya itu high. Primary aktornya purchasing officer, secondary-nya nggak ada, interest-nya itu purchasing officer, ingin membuat purchasing order ke vendor untuk pemesanan material. Untuk description-nya, use case ini menjelaskan proses purchasing officer membuat purchase order atau PO kepada vendor yang terpilih berdasarkan PR atau penawaran yang masuk. Untuk trigger-nya, vendor telah dipilih dari hasil penawaran dan material perlu dipesan melalui PO. Untuk precondition-nya, purchasing officer sudah berhasil login, terdapat PR dan penawaran harga dari vendor sudah diterima. Post conditionnya, PO berhasil tersimpan dan dikirim ke vendor. Untuk association-nya cuma ada purchasing officer, include-nya cuma ada login, dan externnya itu nggak ada. Untuk normal flow, purchasing officer memilih menu purchase order pada sistem material manajemen. Sistem akan menampilkan form pembuatan PO. Purchasing officer memilih vendor yang terpilih dan material yang dipesan. Purchasing officer menentukan jumlah dan jadwal pengiriman berdasarkan data penawaran yang telah disepakati. Sistem memvalidasi data PO, dan sistem akan menyimpan data PO dan mengirimkannya ke vendor. Lalu sistem menampilkan pesan bahwa PO berhasil dibuat. Untuk alternatif flow-nya, vendor yang terpilih tidak dapat memenuhi pesanan nih. Maka purchasing officer memilih vendor lain dari penawaran yang masuk. Untuk exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses pembuatan PO. Data PO gagal dibuat, dan purchasing officer diminta mengulang proses pembuatan PO. Dan yang kelima, itu ada tabel melakukan good receive atau GR. Level pentingnya itu high. Primary aktornya
receiving staff gak ada secondary actor, interestnya yaitu ingin mencatat penerimaan barang dari vendor. Dan use case ini menjelaskan proses receiving staff mencatat penerimaan material dari vendor berdasarkan PO yang nantinya secara otomatis akan memperbarui stok dan membuat dokumen GR. Untuk material yang perlu diperiksa si kualitasnya, receiving staff bisa membuat inception lot sehingga material nantinya bisa dicek oleh inspektor, dan ini opsional. Untuk triggernya, barang dari vendor berhasil sampai di gudang sesuai PO. Untuk preconditionnya, receiving staff sudah berhasil login, terdapat PO, dan material telah tiba di gudang. Untuk postconditionnya, penerimaan barang tercatat, stok diperbarui, dan dokumen GR berhasil dibuat. Associationnya cuma ada satu, receiving staff, include-nya ada login, memperbarui stok, dan membuat dokumen GR. Dan untuk externnya, itu ada membuat inspection lot. Untuk normal flow, di sini receiving staff memilih menu GR pada sistem material management, lalu sistem akan menampilkan form penerimaan material berdasarkan PO, dan staff menginput jumlah material yang diterima. Receiving staff bisa membuat inspection lot untuk material yang memerlukan pemeriksaan kualitas, ini statusnya opsional. Lalu sistem memvalidasi kesesuaian dengan PO, sistem mencatat penerimaan, memperbarui stok, dan membuat dokumen GR. Dan yang terakhir, sistem menampilkan pesan bahwa stok telah diperbarui dan dokumen GR berhasil dibuat. Untuk alternatif flow-nya, material yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan, maka receiving staff bisa menolak penerimaan dan mengembalikan material ke vendor. Untuk exceptional flow, koneksi terputus saat proses GR, maka GR gagal dibuat dan receiving staff diminta mengulang proses GR. Yang keenam, ada melakukan quality inspection. Di sini levelnya high. Untuk primary aktornya ada inspektor, secondary aktornya gak ada. Interestnya yaitu inspektor ingin memeriksa kualitas material yang diterima supaya sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, use case ini menjelaskan proses inspektor memeriksa kualitas material berdasarkan inspection lot yang dibuat oleh receiving staff. Nah, triggernya itu terdapat inspection lot dari penerimaan material yang perlu diperiksa kualitasnya. Untuk precondition, inspektor sudah berhasil login dan terdapat inspection lot material yang menunggu untuk diperiksa. Untuk post condition, hasil pemeriksaan kualitas tercatat dan menjadi dasar untuk usage decision. Untuk association cuma ada inspektor, include cuma ada login, dan extend itu kosong. Lalu normal flow-nya ada inspektor memilih menu quality inspection pada sistem quality management. Lalu sistem akan menampilkan daftar inspection lot yang menunggu diperiksa. Inspektor memilih inspection lot untuk diperiksa. Inspektor melakukan pemeriksaan dan menginput hasil pengujian kualitas. Inspektor menentukan hasil pemeriksaan berdasarkan standar yang diperlukan atau yang ditentukan. Sistem menyimpan hasil pemeriksaan sebagai dasar untuk usage decision. Sistem menampilkan pesan bahwa hasil quality inspection berhasil tercatat. Untuk alternative flow, di sini hasil pemeriksaan menunjukkan material tidak lolos standar kualitas. Maka inspektor menandai material sebagai tidak lolos gitu untuk ditindaklanjuti pada usage decision. Untuk exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses quality inspection, maka hasil pemeriksaan gagal tersimpan dan inspektor diminta mengulang proses quality inspection. Yang ketujuh, ada tabel melakukan usage decision. Levelnya high, primary aktornya inspektor, secondary aktor yang nggak ada. Interestnya ingin menentukan keputusan akhir terkait material yang diperiksa supaya status stoknya itu jelas. Use case ini menjelaskan proses inspektor menentukan keputusan akhir, entah diterima, entah ditolak, atau diblokir terkait material berdasarkan hasil quality inspection. Triggernya terdapat hasil quality inspection yang memerlukan keputusan akhir. Untuk preconditionnya, inspektor sudah berhasil login dan terdapat hasil quality inspection-nya. Untuk post conditionnya, status material berhasil ditentukan dan stok itu diperbarui. Material yang diterima bisa disimpan di gudang untuk diproduksi. Association-nya itu ada inspektor, include-nya ada login, externnya itu kosong. Di sini normal flow-nya, inspektor memilih menu usage decision pada sistem quality management. Sistem akan menampilkan daftar inspection lot yang telah diperiksa. Inspektor memilih inspection lot yang meninjau hasil pemeriksaan. Inspektor menerima hasil peninjauan. Sistem memperbarui status dan stok material, dan sistem akan menampilkan pesan bahwa usage decision berhasil tersimpan dan material bisa disimpan di gudang. Untuk alternatif flow-nya, jika material tidak lolos pemeriksaan, maka inspektor menentukan keputusan bisa menolak material dan mengembalikannya ke vendor. Jika material perlu ditinjau lebih lanjut atau istilahnya diblok, inspektor memblokir material sehingga tidak dapat digunakan. Untuk exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses usage decision. Hasil keputusan gagal dilakukan dan inspektor diminta mengulang proses usage decision. Dan yang kedua ada sistem warehouse management. Oke, tabel yang pertama adalah membuat transfer order atau TO. Levelnya ada high, primary aktornya receiving staff, secondary aktornya kosong, interestnya ingin membuat perintah pemindahan material ke gudang.
Dan use case ini menjelaskan proses receiving staff membuat transfer order untuk memindahkan material yang telah diterima untuk dipindahkan ke gudang. Nah, use case ini menjelaskan proses receiving staff membuat transfer order atau TO untuk memindahkan material yang telah diterima ke gudang. Untuk triggernya, terdapat material yang telah diterima dan perlu disimpan ke gudang. Preconditionnya, receiving staff sudah berhasil login dan terdapat material yang perlu disimpan. Dan post conditionnya, transfer order berhasil tersimpan dan menjadi acuan untuk memasukkan material ke storage location. Association-nya yaitu cuma satu, yaitu receiving staff, include-nya cuma login, dan externnya itu kosong. Untuk normal flow, receiving staff-nya memilih menu transfer order pada sistem warehouse management, sistem menampilkan form transfer order, receiving staff memilih material dan menentukan storage location, sistem memvalidasi ketersediaan storage location, sistem menyimpan transfer order dan menampilkan pesan transfer order berhasil. Untuk alternatif flow-nya, jika lokasi pemilihan yang dipilih itu penuh, maka sistem menampilkan peringatan kepada receiving staff dan mengarahkannya untuk memilih lokasi penyimpanan yang lain gitu, yang masih kosong. Untuk exceptional flow, koneksinya itu terputus saat proses pembuatan transfer order. Dan transfer order gagal tersimpan dan receiving staff itu diminta untuk mengulang proses transfer order. Yang kedua ada tabel memasukkan material ke storage location. Level pentingnya itu high, aktornya itu receiving staff, secondary-nya itu kosong, interest-nya itu. Dan untuk interest-nya ingin memasukkan material ke storage location di gudang sesuai transfer order. Use case ini menjelaskan proses receiving staff memasukkan material ke storage location atau lokasi penyimpanan di gudang sesuai transfer order yang telah dibuat. Untuk triggernya, terdapat transfer order dengan material yang siap dimasukkan ke storage location. Untuk preconditionnya, receiving staff sudah berhasil login dan terdapat transfer order yang materialnya siap dimasukkan ke storage location. Untuk post conditionnya, material tersimpan di storage location dan stok pada lokasi penyimpanan diperbarui. Association cuma satu, yaitu receiving staff, include-nya cuma login dan externnya itu kosong. Untuk normal flow-nya, receiving staff memilih menu penyimpanan material pada sistem warehouse management, sistem menampilkan daftar transfer order yang materialnya siap dimasukkan ke storage location. Receiving staff memilih transfer order dan memasukkan material ke storage location yang telah ditentukan. Receiving staff mengkonfirmasi material telah dimasukkan ke dalam storage location, sistem memperbarui stok pada storage location dan menampilkan pesan berhasil. Untuk alternative flow, jika material yang dimasukkan tidak sesuai dengan transfer order, maka receiving staff mencatat ketidaksesuaiannya sebelum mengkonfirmasi. Nah, untuk exceptional flow-nya, jika koneksi terputus saat proses penyimpanan, stok akan gagal diperbarui dan receiving staff diminta untuk mengulang proses. Nah, sistem yang ketiga pada SAP ini adalah financial accounting dan controlling. Yang pertama ada tabel melakukan verifikasi invoice atau LIV. Levelnya ada high di sini. Primary aktornya ada AP staff atau finance. Secondary aktornya itu nggak ada. Interestnya ingin memverifikasi invoice dari vendor sesuai dengan PO dan penerimaan barang. Use case ini menjelaskan proses AP staff atau finance memverifikasi invoice, LIV atau logistic invoice verification dari vendor dengan mencocokkan 3 dokumen, yaitu invoice, purchasing order, dan GR yang bisa disebut three-way matching untuk memastikan harga dan jumlahnya agar sesuai sebelum dokumen FI diposting. Dan untuk triggernya, terdapat invoice dari vendor yang perlu diverifikasi. Nah, untuk preconditionnya, AP Staff Finance sudah berhasil login, terdapat PO dan GR, serta invoice dari vendor telah diterima. Untuk post conditionnya, invoice terverifikasi dan dokumen VI terposting. Untuk post condition, invoice terverifikasi dan dokumen FI terposting sehingga invoice masuk ke proses pembayaran. Untuk association-nya cuma AP Staff dan Finance, include-nya ada login, menjalankan three-way matching, dan memposting dokumen FI. Untuk externnya menahan atau memblokir invoice jika terdapat selisih harga atau jumlah. Di sini normal flow-nya AP Staff atau Finance memilih menu verifikasi invoice pada sistem financial accounting, sistem menampilkan invoice dari vendor beserta PO dan data GR yang terkait. AP Staff atau Finance mencocokkan invoice dengan PO dan GR atau yang disebut three-way matching itu. Sistem memvalidasi kesesuaian harga dan jumlah antara PO, GR, dan invoice. Sistem memposting dokumen FI atas invoice yang sesuai. Dan sistem menampilkan pesan bahwa invoice berhasil diverifikasi dan invoice masuk ke dalam proses pembayaran. BTW ini dokumen FI ini dokumen finance ya artinya. Nah, untuk alternatif flow, terdapat selisih harga atau jumlah antara PO, GR, dan invoice. Maka AP Staff atau Finance bisa menahan atau memblokir si invoice-nya. Exceptional flow-nya koneksi terputus saat proses verifikasi, dan verifikasi serta dokumen FI gagal terposting, dan Staff Finance diminta mengulang proses verifikasinya. Yang kedua ada tabel melakukan pembayaran vendor atau payment run. Levelnya high, aktornya cuma satu, secondary-nya itu kosong, interest-nya ingin melakukan pembayaran kepada vendor sesuai invoice yang telah diverifikasi. Nah, use case ini menjelaskan proses AP Staff atau Finance melakukan pembayaran
atau payment run kepada vendor sesuai invoice yang telah diverifikasi saat jatuh tempo. Untuk triggernya terdapat invoice yang telah terverifikasi dan telah jatuh tempo yang perlu dibayar. Preconditionnya, AP staff atau finance sudah berhasil login dan terdapat invoice yang telah diverifikasi serta jatuh tempo. Post conditionnya, pembayaran serta vendor berhasil dilakukan dan dokumen pembayaran tersebut tercatat. Associationnya cuma AP staff atau finance, include-nya cuma login dan externnya itu kosong. Normal flow-nya, AP staff atau finance memilih menu pembayaran, payment run, pada sistem financial accounting, sistem menampilkan daftar invoice yang telah terverifikasi dan telah jatuh tempo. AP staff atau finance memilih invoice yang akan dibayar. AP staff atau finance mengkonfirmasi pembayaran invoice yang dipilih. Sistem memproses pembayaran ke vendor dan mencatat dokumen pembayaran. Sistem menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil dilakukan. Alternatif flow-nya, invoice belum jatuh tempo. Sistem menunda pembayaran sampai tanggal jatuh tempo. Exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses pembayaran. Maka pembayaran gagal dan AP staff atau finance diminta mengulang proses pembayaran. Yang ketiga ada tabel menganalisis biaya pengadaan, levelnya medium. Primary aktornya controller, secondary-nya kosong. Interest-nya ingin menganalisis biaya pengadaan material di perusahaan. Dan use case ini menjelaskan proses controller menganalisis biaya pengadaan material berdasarkan data transaksi pembelian dan pembayaran. Untuk triggernya, controller perlu menganalisis biaya pengadaan untuk mengontrol biaya pengeluaran perusahaan. Preconditionnya, controller ini sudah berhasil login dan terdapat biaya pengadaan dari transaksi pembelian dan pembayaran yang telah tercatat. Untuk post condition, hasil analisis biaya pengadaan berhasil ditampilkan dan dapat digunakan untuk mengontrol biaya perusahaan. Untuk association-nya ada controller, include-nya ada login, extend-nya gak ada. Normal flow, di sini ada controller memilih menu analis biaya pada sistem controlling. Sistem menampilkan data biaya pengadaan berdasarkan transaksi pembelian dan pembayaran yang sudah tercatat. Controller memilih parameter analisis, yaitu rentang waktu, kategori material, dan vendornya. Dan sistem akan menganalisis data nih dan menampilkan hasil analisis biayanya. Controller meninjau hasil analisis untuk mengontrol biaya pengeluaran perusahaan. Alternatif flow-nya nggak ada. Exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses analisis, maka sistem gagal menganalisis data dan controller diminta mengulang proses analisis. Yang keempat ada tabel membuat laporan dan analisis lanjutan. Levelnya medium, primary aktornya controller, secondary-nya kosong. Interest-nya yaitu ingin membuat laporan biaya pengadaan dan analisis lanjutan. Use case ini menjelaskan proses controller membuat laporan biaya pengadaan dan analisis lanjutan berdasarkan hasil analisis biaya yang telah dilakukan. Triggernya, controller perlu membuat laporan dan menganalisis lanjutan. Untuk preconditionnya, controller sudah berhasil login dan terdapat hasil analisis biaya pengadaan yang telah dibuat. Post conditionnya, laporan biaya pengadaan beserta analisis lanjutan berhasil dibuat. Association-nya cuma controller, include-nya cuma login, dan externnya itu nggak ada. Untuk normal flow, controller memilih menu laporan pada sistem controlling. Sistem menampilkan hasil analisis biaya pengadaan yang tersedia. Controller memilih hasil analisis yang akan dijadikan laporan. Sistem membuat laporan biaya pengadaan berdasarkan hasil analisis yang dipilih. Controller melakukan analisis lanjutan terhadap laporan. Controller menyimpan atau mengekspor file laporan, dan sistem akan menampilkan pesan bahwa laporan berhasil dibuat. Alternatif flow-nya kosong. Untuk exceptional flow, koneksi terputus saat proses pembuatan laporan, maka laporan gagal dibuat dan controller diminta mengulang proses pembuatan laporan. Dan sistem yang terakhir, yang keempat, yaitu production planning. Yang pertama, tabel mengelola bill of material atau BOM. Levelnya high, primary aktornya production planner, secondary aktornya kosong. Interest-nya ingin mengelola data material atau BOM setiap produk. Use case ini menjelaskan proses production planner mengelola, yaitu membuat atau memperbarui daftar komponen material suatu produk yang menjadi acuan dasar untuk penjadwalan produksi. Triggernya, production planner perlu menyimpan atau memperbarui data material. Untuk preconditionnya, production planner sudah berhasil login dan data komponen material sudah tersedia. Post conditionnya, BOM berhasil tersimpan dan bisa digunakan sebagai acuan untuk penjadwalan produksi. Association-nya cuma production planner, include-nya cuma login, externnya kosong. Untuk normal flow, production planner memilih menu kelola komponen material pada sistem production planning. Lalu sistem akan menampilkan daftar BOM yang sudah pernah dibuat. Production planner membuat BOM baru dan menentukan produk yang akan dibuat. Sistem menampilkan form BOM. Production planner mengisi komponen material beserta jumlah dan satuannya. Sistem memvalidasi keterangan data BOM. Sistem menyimpan BOM dan menampilkan pesan bahwa BOM berhasil disimpan dan bisa digunakan untuk penjadwalan produksi. Alternatif flow-nya, production planner memilih BOM yang sudah ada dan sistem menampilkan form BOM tersebut untuk diperbarui dan disimpan. Exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses mengelola BOM, maka data BOM gagal tersimpan dan production planner diminta mengulang proses mengelola BOM. Yang kedua, ada tabel menjadwalkan produksi. Levelnya high, primary aktornya production planner, secondary-nya kosong. Interest-nya ingin menyusun rencana dan
jadwal produksi. Use case ini menjelaskan proses production planner menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan produksi berdasarkan BOM produk yang telah tersedia. Triggernya terdapat kebutuhan produksi dari produk yang BOM-nya sudah tersedia dan perlu dijadwalkan. Preconditionnya production planner sudah berhasil login dan BOM produk sudah tersedia. Post conditionnya rencana dan jadwal produksi berhasil tersimpan dan bisa digunakan untuk pembuatan work order. Associationnya cuma production planner, include-nya cuma login dan membuat rencana produksi, dan externnya itu 0. Untuk normal flow, production planner di sini memilih menu penjadwalan produksi pada sistem production planning. Sistem akan menampilkan daftar kebutuhan produksi yang belum dijadwalkan. Production planner menyusun rencana produksi dengan menentukan target produksi dan urutan produksi. Production planner memilih atau menentukan tanggal mulai, tanggal selesai, dan tempat produksinya. Sistem memvalidasi ketersediaan kapasitas seperti tenaga kerja dan mesin, serta kebutuhan material berdasarkan BOM produk. Dan sistem akan menyimpan jadwal produksinya dan menampilkan pesan bahwa jadwal produksi berhasil disimpan dan bisa digunakan untuk pembuatan work order. Nah, untuk alternative flow, jika kebutuhan material untuk produksinya itu nggak ada, sistem menampilkan peringatan dan meminta production planner menunggu supaya ketersediaan materialnya itu ada dulu. Yang kedua, jadwal yang disusun bertabrakan dengan jadwal produksi lain pada tempat produksi yang sama. Maka sistem menampilkan peringatan dan meminta production planner mengubah jadwal atau tempat produksinya. Untuk exceptional flow, koneksi terputus saat proses penjadwalan produksi. Jadwal produksi gagal dibuat dan production planner diminta mengulang proses penjadwalan produksi. Yang ketiga, itu tabel membuat work order. Levelnya high, aktor utama atau primary aktornya itu production planner, secondary-nya kosong. Interestnya ingin membuat perintah kerja, produksi atau work order yang sesuai dengan jadwal produksi. Nah, use case ini menjelaskan proses production planner membuat work order berdasarkan jadwal produksi. Untuk triggernya terdapat rencana dan jadwal produksi yang perlu dibuat work ordernya. Preconditionnya production planner sudah berhasil login, BOM-nya sudah ada, dan rencana atau jadwal produksinya juga sudah dibuat. Serta post conditionnya itu ada work order berhasil dibuat. Associationnya cuma production planner, include-nya cuma ada login, externnya itu kosong. Untuk normal flow, production planner memilih menu work order pada sistem production planning. Lalu sistem akan menampilkan form pembuatan work order. Production planner memilih produk yang akan diproduksi dan menentukan jumlah produksi berdasarkan jadwal produksi. Sistem menarik data BOM produk dan menampilkan kebutuhan material. Production planner mengkonfirmasi data work order. Lalu sistem memvalidasi data dan menyimpan work order tersebut. Dan yang terakhir, sistem akan menampilkan pesan bahwa work order itu berhasil dibuat. Alternatifnya kosong. Dan untuk exceptional flow-nya itu koneksi terputus saat proses pembuatan work order. Maka work order gagal dibuat dan production planner diminta untuk mengulang proses pembuatan work order. Nah, yang keempat itu tabel menutup order produksi. Nah, untuk levelnya medium, primary aktornya itu production planner, secondary-nya itu kosong, interestnya itu ingin menutup order produksi yang telah diselesai. Dan use case ini menjelaskan proses production planner menutup atau menyelesaikan order produksi yang telah selesai diproduksi. Nah, untuk triggernya ini, order produksi telah selesai diproduksi sehingga perlu ditutup. Preconditionnya ada production planner sudah berhasil login dan terdapat order produksi yang telah selesai diproduksi. Untuk post conditionnya, status order produksi berubah menjadi ditutup atau close atau finish gitu ya. Dan produksi dinyatakan selesai. Associationnya cuma ada production planner, include-nya login, externnya kosong. Untuk normal flow-nya, production planner memilih menu order produksi pada sistem production planning. Lalu sistem menampilkan daftar order produksi yang telah selesai diproduksi. Production planner memilih order produksi dan mengkonfirmasi penutupan order produksi. Sistem memvalidasi bahwa seluruh proses produksi telah selesai. Sistem mengubah status order produksi menjadi ditutup dan menampilkan pesan bahwa order produksi berhasil ditutup. Untuk alternatif flow-nya, terdapat proses produksi yang belum selesai dan sistem menampilkan peringatan dan order produksi tidak dapat ditutup. Untuk exceptional flow-nya, koneksi terputus saat proses penutupan order produksi, maka status order itu gagal ditutup dan production planner itu diminta mengulang proses penutupan order produksi. Mungkin itu aja buat use case skenario. Silakan dilanjut ke activity diagram. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan menjelaskan activity diagram. Pertama-tama di sini ada beberapa aktor, yaitu karyawan, magang, dan atasan. Pertama-tama, si karyawan akan membuka menu login. Setelah itu sistem akan menampilkan form login. Lalu karyawan akan mengisi username dan password. Setelah itu sistem akan memvalidasi. Jika si validasinya itu berhasil, sistem akan tampilkan pesan login berhasil. Lalu sistem akan tampilkan ke halaman utama. Setelah itu selesai. Jika sistem itu memvalidasinya tidak, dia akan tampilkan pesan berupa login gagal, lalu sistem akan tampilkan username atau password yang salah.
dan diarahkan lagi ke pengisian username dan password. Setelah itu di sini ada activity diagram absen. Ada beberapa aktor yaitu karyawan, magang, dan atasan. Pertama-tama dia akan membuka menu login. Setelah login dia akan ke login. Setelah itu sistem akan merekap waktu login ke database. Setelah itu sistem akan tampilkan konfirmasi yang berupa login berhasil. Setelah login berhasil, ketika jamnya sudah beres, dia akan memilih menu logout. Lalu di sini diminta untuk pengisian aktivitas harian dan selfie. Untuk selfie itu opsional. Nah, setelah itu dia sistem akan memvalidasi pengisian aktivitas hariannya. Kalau dia iya, nanti sistem akan rekap waktu si clock-out-nya tersebut, lalu sistem akan menampilkan clock-out berhasil. Nah, jika tidak atau no, si sistem akan tampilkan aktivitas belum terisi, lalu diarahkan kembali ke pengisian aktivitas harian dan selfie. Setelah misal yang iya, kan akan menampilkan clock-out berhasil. Setelah itu atasan bisa melihat menu data aktivitas, lalu sistem akan tampilkan data karyawannya. Setelah itu atasan pilih nama karyawan yang ingin dilihat. Setelah itu sistem akan tampilkan rekap absensi dari si karyawan. Setelah itu si atasannya akan lihat detail, lalu jam masuk dan keluarnya. Itu di sini ada activity diagram pembuatan surat pengajuan cuti dan lembur. Di sini ada aktornya cuma satu, yaitu karyawan. Karyawan akan membuka menu login. Setelah menu loginnya dibuka, lalu dia akan pilih menu pengajuan. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama ada cuti dan lembur. Jika dia memilih lembur, jika pilih lembur, dia akan pilih menu lembur. Setelah itu sistem akan tampilkan form pengajuan lembur. Setelah itu karyawan diminta untuk mengisi tanggal, jam, dan keterangan pekerjaannya. Setelah itu sistem akan memvalidasi data dan cek batas maksimal jam lemburnya. Lalu sistem akan simpan pengajuan lemburnya, lalu sistem akan mengirim notifikasi ke atasan. Setelah itu sistem akan tampilkan konfirmasi atau tampilkan pesan seperti lembur terkirim. Setelah kalau dia memilih cuti, dia akan sistem akan tampilkan form cuti dan sisa cutinya. Lalu si karyawan diminta untuk isi tanggal alasan dan data pendukungnya kalau ada. Lalu sistem akan memvalidasi data dan jatah cutinya. Nah, kalau misal dia masih ada cutinya, kalau dia akan simpan pengajuan cutinya lalu mengirim notifikasi ke atasan. Setelah itu sistem akan tampilkan konfirmasi atau pesan cuti terkirim. Kalau tidak, misal cutinya tidak cukup, nanti sistem akan tampilkan pesan jatah cuti sudah habis. Nah, di sini ada activity diagram cek upload surat pengajuan dari atasan. Pertama-tama si karyawan diminta untuk login dulu. Setelah itu pilih menu status pengajuan, lalu si sistem akan tampilkan surat pengajuan karyawan, lalu karyawan akan pilih surat untuk melihat detailnya. Setelah itu sistem akan tampilkan detail status approval, menunggu atau setuju dan ditolak. Setelah itu di sini ada aktivitas diagram cek pengajuan yang dilakukan oleh karyawan. Di sini ada aktornya itu SDM. Di sini SDM diminta untuk membuka menu login. Setelah itu pilih menu data pengajuannya. Lalu sistem akan tampilkan data pengajuan, lalu untuk SDM-nya akan pilih pengajuan beserta lihat detailnya juga. Lalu si SDM itu akan memverifikasi pengajuan cek data cutinya dan kesesuaian data. Lalu sistem akan mengupdate status dan verifikasi. Setelah itu di sini ada permintaan perbaikan software dan hardware. Pertama si karyawan itu akan login dulu. Setelah login akan pilih menu Help Desk IT. Lalu sistem akan tampilkan form layanan perbaikan. Di sini karyawan diminta untuk pilih kategori, isi deskripsi, dan bukti lampirannya. Lalu si sistem akan simpan data permintaannya, lalu dia akan mengirim notifikasi ke tim Helpdesk IT. Lalu sistem akan tampilkan pesan konfirmasi, lalu akan muncul pesan permintaan terkirim. Setelah itu, di sini ada activity diagram menerima problem, yaitu untuk tim faktornya untuk tim Helpdesk IT. Dia diminta untuk login juga untuk si tim Helpdesk IT juga. Setelah itu dia akan membuka menu data permintaan bantuannya. Sistem akan tampilkan data permintaan beserta statusnya. Nah, kalau semisal ya tidak, permintaannya kan di sini ada dua kasus, permintaan disetujui atau tidaknya. Kalau tidak,
dia akan ditolak permintaannya beserta alasannya. Kalau dia disetujui atau iya, dia akan pilih problem sesuai role dan kemampuannya, lalu tampilkan detail masalah beserta status penanganannya. Lalu si karyawan akan lakukan penanganan masalahnya. Setelah itu ada activity diagram konfirmasi permasalahan yang sudah ditangani. Yang ini nyambung ke menu penerimaan problem. Lalu di sini ada tim Helpdesk IT diminta untuk login juga. Setelah itu si tim Helpdesk IT-nya buka permintaan selesai. Lalu setelah itu mengisi keterangan solusi. Setelah itu dia akan mengubah status permintaan menjadi sudah ditangani. Setelah itu sistem akan menyimpan catatan solusi dan memperbarui status permintaan, lalu mengirim notifikasi penyelesaian beserta pesan solusinya. Lalu di sini ada activity diagram pengelolaan data terminal. Aktornya ada requisitor. Dia diminta untuk login. Setelah login, dia akan membuka menu data material. Lalu sistem akan tampilkan form data material. Lalu requisitor akan mengisi data material, kode, deskripsi, satuan, dan jenis materialnya. Setelah itu sistem akan memvalidasi kelengkapan datanya. Kalau datanya lengkap, dia akan menyimpan data material berhasil disimpan. Lalu kalau tidak, sistem akan tampilkan peringatan data belum terisi, lalu diarahkan lagi ke isi data material. Setelah itu di sini ada data activity diagram membuat push requisition. Di sini ada requisitor. Pertama dia diminta login juga, lalu membuka menu process requisition. Lalu sistem akan tampilkan pembuatan requisition. Lalu si requisitor diminta pilih material dan tentukan jumlah dan tanggalnya. Setelah isi keterangan dan anggarannya, setelah itu sudah mengisi material dan tentu jumlah dan tanggalnya, lalu dia diminta untuk isi keterangan dan anggaran. Setelah itu sistem akan memvalidasi kelengkapan data. Kalau datanya lengkap, dia akan menyimpan data push requisition-nya. Lalu sistem akan tampilkan pesan push requisition-nya berhasil dibuat. Jika sistem memvalidasi data lengkapnya tidak ada, dia akan tampilkan peringatan data belum terisi. Lalu diminta untuk isi keterangan dan anggarannya juga. Setelah itu di sini ada activity diagram pembuatan push order atau PO. Di sini ada processing officer. Pertama dia diminta untuk login. Setelah itu si processing officernya diminta untuk membuka menu process ordernya. Lalu sistem akan tampilkan form process order. Lalu si process officernya diminta memilih vendor dan material yang pesan. Lalu si officernya nanti akan tentukan jumlah dan jadwal pengiriman. Lalu sistem akan memvalidasi kelengkapan data. Setelah memvalidasi kelengkapan data, sistem akan menyimpan data push order dan kirim ke vendor. Setelah itu dia akan menampilkan pesan process order berhasil dibuat. Setelah itu ada activity diagram melakukan good receipt. Receipt staff diminta untuk membuka login. Setelah itu membuka menu good receipt. Setelah itu sistem akan tampilkan menu form material, memilih PO dan memeriksa material. Setelah itu kasih karyawan akan isi jumlah material yang diterima. Setelah itu jika materialnya tidak sesuai atau sesuai, jika sesuai dia akan melakukan ekspektasi load material, ini opsional. Lalu sistem akan memvalidasi kesesuaian PO dan sistem akan mencatat penerimaan update stok buat jadinya. Lalu sistem juga akan menampilkan pesan process order berhasil dibuat. Nah, jika tidak sesuai dengan material yang dipesan, dia akan menampilkan tidak sesuai lalu dikirim ke vendor. Lalu di sini ada diagram melakukan quality inspect. Quality inspect itu sama kayak yang sebelumnya untuk activity GR. Untuk quality inspect dia akan membuka menu login. Pertama kan dia akan diminta untuk login, lalu membuka menu quality inspection. Lalu sistem akan tampilkan daftar quality inspection. Lalu di sini ada sistem ada statusnya yaitu menunggu atau pemeriksaan. Lalu si inspektor pilih quality inspection. Setelah itu melakukan pemeriksaan dan isi hasil pengajuan kualitasnya. Setelah itu si inspektor akan tentukan hasil pemeriksaannya. Jika layak, dia akan menyimpan hasil pemeriksaan, lalu tampilkan hasil quality inspection yang tercatat. Lalu kalau tidak, nanti si inspektor akan bilang tidak lolos dan menandai material tersebut dan tidak dilanjuti oleh
usahain digestion. Setelah itu ada activity diagram melakukan usaha digestion. Lalu si efektornya minta kita login. Lalu si efektor buka menu usaha digestion. Lalu sistem akan tampilkan daftar inspect load yang telah diperiksa. Pilih inspect load dan meninjau hasil pemeriksaan. Nah, jika lolos, dia akan terima hasil peninjauan. Lalu sistem akan update status dan stok material. Sistem akan tampilkan pesan usai digestion berhasil disimpan. Jika tidak, material tidak lolos, diblok dan tidak bisa digunakan. Lalu di sini ada activity diagram warehouse management WM atau pembuatan transport order atau TO. Di sini ada resident staff. Resident staff diminta untuk login, lalu membuka menu transport order. Setelah itu sistem tampilkan daftar transfer order. Setelah itu si staff akan pilih material dan tentukan storage location. Setelah memilih storage dan location, sistem akan mengkodifikasi ketersediaan storage location. Jika tidak, dia akan diminta pilih storage location-nya. Jika penuh, sistem akan tampilkan peringatan storage penuh. Lalu si staffnya diminta untuk pilih storage location juga. Setelah itu, update stok pada storage location. Sistem akan mengupdate stok pada storage location dan tampilkan pesan perbarui stok berhasil. Setelah itu di sini ada activity diagram memasukkan material ke dalam storage location, yaitu aktornya resident staff sama itu nyambung seperti di warehouse management untuk membuat transport order. Pertama dia diminta untuk login, lalu membuka menu menyimpan material sistem. Lalu habis itu sistem akan tampilkan data transfer order siap masuk. Setelah sistem tampilkan daftarnya, lalu si staffnya akan menindak si transfer tersebut sesuai atau tidak. Kalau sesuai, kalau iya, pilih transfer order dan masukkan material storage location. Lalu si staffnya akan mengkonfirmasi material masuk ke storage location. Setelah itu sistem akan mengambil stok storage location dan tampilkan pesan berhasil. Jika tidak sesuai, jika material tidak sesuai, dia akan catat tidak sesuainya, lalu update stok location dan tampilkan pesan berhasil. Setelah itu ada activity diagram financial account dan controlling, itu melakukan verifikasi income, logistik, dan income verification. Aktornya ada staff dan finance. Lalu si staffnya itu atau finance itu kan membuka menu login juga diminta sana. Lalu pertama akan membuka menu verifikasi dan invoice. Sistem akan tampilkan invoice vendor, PO, dan data GR-nya. Setelah menampilkan tersebut, si staff dan finance akan mencocokkan invoice dengan PO dan GR-nya. Setelah itu sistem akan memvalidasi harga dan jumlah PO, GR invoice-nya. Nah, nanti si staff dan finance-nya akan menghitung selisih harga jauh atau harga jauhnya atau sesuai. Jika jauh, ditahan untuk si harga dan jumlah PO dan GR invoice dan diblokir. Lalu jika sesuai, dia akan mengupload dokumen F1 atas invoice. Lalu si sistem akan tampilkan pesan invoice berhasil diverifikasi. Lalu di sini ada activity diagram penganalisan biaya pengadaan. Ya, ini ada controlling aktornya. Pertama dia akan diminta membuka login, membuka menu analis biaya. Lalu sistem akan tampilkan data biaya dan pengadaan dari transaksi dan invoice. Lalu controlling akan pilih parameternya dari rentan waktu dan material dan vendor. Lalu sistem akan menganalisis data, tampilkan hasil analisis biayanya. Lalu si controlling akan meninjau hasil analisis dan mengontrol biaya pengeluarannya tersebut. Lalu aktivitas diagram buat laporan dan analisis selanjutnya. Ini aktornya controlling, lalu diminta juga untuk login. Setelah itu membuka menu laporan. Setelah membuka menu laporan, sistem akan tampilkan hasil analisis biaya pengadaan atau ketersediaan. Pilih analisis, lalu sistem akan buat laporan biaya pengadaannya. Lalu si controller akan menganalisis lanjutan laporan tersebut. Habis itu akan menyimpan atau mengekspor filenya tersebut. Setelah itu sistem akan tampilkan pesan laporan berhasil dibuat. Setelah itu di sini ada activity diagram production planning PP atau pengolahan bill of material atau bond. Yang antaranya ada production planner. Diminta untuk login juga. Setelah itu membuka menu kelola komponen material bond yang telah di planning. Setelah itu sistem akan tampilkan daftar bond yang sudah dibuat. Jika si
produk plannernya ingin mengedit atau bikin baru, di sini kita bisa ada pilihan. Pertama, kalau kita ke menu edit, isi komponen material, nanti diminta untuk jumlah dan satuannya. Nah, kalau sudah, sistem akan memvalidasi kelengkapan bond. Setelah memvalidasi kelengkapan bond, sistem akan menyimpan bond dan siap jadwal produksinya. Jika dibuat baru, nanti si karyawan akan tentukan produksinya, lalu tampilkan form bondnya, lalu isi komponen material, yaitu jumlah dan satuannya. Setelah itu akan memvalidasi kelengkapan bond. Setelah sistem validasi tersebut, sistem akan menyimpan bond tersebut dan siap menjadwal produksinya. Lalu ada activities diagram penjadwalan produksi. Produksi planner sama yang sebelumnya, yang bond atau PP. Di sini diminta untuk membuka menu login, lalu membuka menu penjadwalan produksi. Lalu si sistem akan menampilkan daftar kebutuhan produksi yang belum terjadwal. Lalu produk plannernya akan menyusun rencana produksi dan urutan produksinya. Setelah itu tentukan, lalu si produk plannernya juga akan menentukan mulai dari tanggal, tempat, dan produksinya. Nah, jika jadwalnya bertabrakan, dia akan menentukan lagi di mana mulainya tanggal dan tempat produksinya. Jika tidak, dia akan memvalidasi ketersediaan kapasitas. Jika si ketersediaan kapasitasnya tersedia, sistem akan menyimpan dan mengekspor file laporan tersebut. Jika tidak, dia akan diarahkan ke tentukan mulai tanggal dan tempat produksinya. Setelah itu ada activity diagram buat work order, yaitu ada produk planner, dia diminta login. Setelah itu si produk plannernya juga membuka menu work order. Setelah membuka work order, sistem akan tampilkan form buat work ordernya. Setelah itu si production plannernya akan memilih produk yang diproduksinya dan tentukan jumlah produk dan jadwal produksinya. Setelah itu sistem akan mengambil bond produk dan tampilkan kebutuhan materialnya. Setelah itu produk plannernya akan mengonfirmasi data work ordernya, lalu sistem akan validasi yang menyimpan work order, lalu sistem akan tampilkan pesan work order berhasil dibuat. Setelah itu aktivitas diagram penutup order production ini sama, tapi yang ini untuk penutup, yang ini untuk order. Yang untuk yang penutup order itu produksi plannernya akan diminta login juga. Setelah itu membuka menu order production, lalu sistem akan tampilkan daftar order production dan telah diproduksinya. Setelah itu si produk plannernya akan membuka pilihan order produksi dan kebutuhan order yang produksinya, atau mengkonfirmasi order produksinya. Lalu sistem akan memvalidasi produksi yang selesai diproduksinya. Yang di sini jika selesai, jika ya, nanti dia akan mengupdate status order produksi ditutup dan tampilkan pesan produksi order berhasil. Jika belum selesai, nanti akan menampilkan peringatan order produksi tidak dapat ditutup. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Septian Sutaryana dengan NIM 245520113314. Di sini saya anggota di kelompok 9 akan menjelaskan tentang sequence diagram. Yang pertama yaitu sequence login karyawan. Nah, di sini terdapat user, login from, login controller, dan user data atau database. Nah, alurnya yaitu user mengklik login, terus masuk ke login from. Di login from akan menampilkan from login ke user. User dapat mengisi username dan password ke login from, dan login from akan mengirim data login ke login controller. Di dalam login controller yaitu bisa mengecek username dan password yang akan disimpan atau diberikan ke database. Di sini ALT data valid, yaitu jika login berhasil, maka data atau username password valid. Jika tidak valid, tampilan halaman utama pada login from akan dibalikan ke username dengan
from data tidak valid. Setelah itu, jika data tidak cocok, login akan gagal, username password salah, dan user diharuskan menginput ulang data login. Kita lanjut di sequence absent diagram. Ada karyawan, atasan, from absensi, absensi controller, dan data absensi atau database. Di sini karyawan bisa login dan menyimpan ke from absent. Validasi login ke absent controller, dan juga karyawan setelah login akan memunculkan clock in dan disimpan dan masuk ke from absent. Dalam from absent akan otomatis merequest clock in dan menyimpan clock in ke database, dan juga clock out, request clock out. Di sini juga ada isi aktivitas harian yang bisa masuk ke from absent. Di absensi controller, validasi aktivitas akan disimpan ke database. Atasan bisa membuka dashboard, mengambil data karyawan, query data absensi. Dari data absensi bisa menampilkan recap, clock in, dan clock out. Di data ALT valid, yaitu ada simpan clock out berhasil. Jika tidak valid, aktivitas belum terisi. Selanjutnya yaitu sequence pengajuan cuti dan lembur. Di sini ada karyawan, from pengajuan controller, data cuti, data lembur, dan data karyawan. Nah, di sini karyawan bisa memilih menu pengajuan. Misalkan pengajuan lembur, request from lembur akan menampilkan from isi data lembur oleh karyawan, submit data yang akan dimasukkan kepada pengajuan controller. Dalam pengajuan controller akan diteruskan ke cek batas lembur yang masih tersedia di data karyawan. Jika sudah, akan disimpan ke pengajuan, simpan pengajuan ke data lembur, dan juga akan memasukkan notifikasi atasan ke database karyawan. Setelah itu, dalam pengajuan controller, lembur dikirim ke from pengajuan. Akan ada deskripsi pengajuan cuti. Di sini di from pengajuan, request from cuti, melihat pengajuan atau mengambil sisa cuti di data karyawan. Jika sudah, di pengajuan akan menampilkan from cuti di pengajuan. Setelah itu, isi data cuti, submit data, dan cek jatah cuti yang tersedia. Jika jatah masih cukup, simpan pengajuan, notifikasi ke atasan, cuti terkirim. Jika jatah habis, cuti tidak akan bisa diajukan. Selanjutnya yaitu sequence konfirmasi. Sequence konfirmasi permasalahan yang sudah ditangani.
Di sini ada tim helpdesk IT, from konfirmasi penyelesaian, konfirmasi penyelesaian controller, dan data permintaan pada database. Nah, tim helpdesk IT bisa membuka permintaan pada from konfirmasi penyelesaian. Jika sudah bisa terbuka, request permintaan selesai dikonfirmasi ke penyelesaian controller. Setelah itu, data akan meminta dan menyimpang ke data permintaan. Dalam data permintaan akan menginput kembali ke konfirmasi penyelesaian dan menampilkan hasil permintaan kepada from konfir penyelesaian di tim helpdesk IT. Jika sudah, tim helpdesk IT mengisi keterangan solusi, ubah status menjadi sudah ditangani misalkan. Setelah dikonfirm pada penyelesaian, tim helpdesk submit penyelesaian ke konfirmasi penyelesaian controller dan disimpan catatan solusi update status ke data permintaan. Jika sudah, data akan tersimpan dan mengkonfirmasi kembali ke penyelesaian dan mengirim notifikasi penyelesaian. Jika sudah konfirmasi berhasil, akan dikonfirmasi pada from konfirmasi penyelesaian. Selanjutnya, sequence penerima problem. Tim helpdesk IT from daftar permintaan, penanganan problem controller, dan data permintaan. Di sini, tim helpdesk IT membuka daftar permintaan dan merequest daftar permintaan ke penanganan problem controller. Dari penanganan problem controller, mengambil data permintaan dan daftar permintaan dari status ditampilkan ke permintaan from daftar permintaan. Setelah itu, tim helpdesk akan memilih permintaan apa yang tersedia. Jika permintaan ditolak, di from daftar permintaan akan dilanjutkan ke penanganan problem dan mengupdate status ditolak ke data permintaan. Dan juga menyimpan alasan penolakan. Jika sudah, dari data permintaan akan dikembalikan lagi dengan update status penolakan ke penanganan problem. Dan juga ditampilkan ke daftar permintaan pada from daftar permintaan. Jika penerimaan diterima, di from daftar permintaan akan diteruskan ke penanganan problem, update status diterima berhasil. Di sini memilih problem pada tim helpdesk sesuai role yang disediakan, merequest detail problem pada from daftar permintaan ke penanganan problem. Ambil data problem dari data permintaan, melihat detail masalah ke penanganan controller diteruskan, dan diteruskan kembali detail dan status ke from daftar permintaan. Setelah itu, tim helpdesk akan melakukan penanganan dan update status ke penanganan problem dan disimpan status penanganan ke data permintaan dan dikonfirmasi berhasil, status diperbaharui di from daftar permintaan. Lanjut, sequence permintaan perbaikan software dan hardware. Ini dari yang sebelum tadi. Di sini ada karyawan from helpdesk IT, permintaan perbaikan controller, dan data permintaan perbaikan. Di sini karyawan bisa memilih menu helpdesk ke from helpdesk IT. Di from helpdesk IT, request from perbaikan ke permintaan perbaikan controller. Setelah itu akan menampilkan from layanan perbaikan. Karyawan mengisi deskripsi, kategori, dan lampiran yang akan
dikirim ke from helpdesk IT dan mensubmit permintaan ke permintaan perbaikan. Jika sudah, data akan disimpan pada permintaan perbaikan dan dikembalikan untuk disimpan ke permintaan perbaikan. Mengirim konfirmasi ke tim helpdesk IT dalam permintaan perbaikan akan menampilkan pesan yaitu permintaan terkirim pada from helpdesk IT. Lanjut. Sekuen cek pengajuan yang dilakukan karyawan. Di sini ada SDM user dan di sini ada from daftar pengajuan, verifikasi pengajuan controller dan data pengajuan. Di SDM akan memilih menu daftar pengajuan ke from daftar pengajuan. Di daftar from pengajuan akan merequest daftar pengajuan ke verifikasi pengajuan dan mengambil data pengajuan pada database yang tersedia. Setelah itu, setelah verifikasi akan ditampilkan ke daftar pengajuan yang tersedia di from pengajuan. Jika sudah, pihak SDM memilih pengajuan dan merequest detail pengajuan yang telah diverifikasi dan mengambil detail pengajuan ke data pengajuan. Di sini juga akan mengirim lagi ke from daftar pengajuan tampilan detail pengajuan. Setelah itu, verifikasi pengajuan. Proses verifikasi yaitu menampilkan cetak jatah cuti dan kesesuaian data yang tersedia. Mengupdate status yang diverifikasi. Status akan diupdate berhasil jika data tersedia atau pengajuan diterima dan menampilkan status diverifikasi ke from pengajuan. Lanjut. Nah, di sini ada sekuen cek approve surat pengajuan dari atasan. Di sini ada user karyawan. Terus ada from login, from status pengajuan, login controller, status pengajuan controller, data user dan data pengajuan. Di sini karyawan akan menginput username dan password untuk login. Di from login, validasi login akan dikirim ke login controller dan mengecek akun ke database user. Di database user akan dikembalikan ke akan melihat data akun yang telah diinputkan ke login controller. Setelah login berhasil, karyawan bisa memilih status pengajuan, memilih menu status pengajuan yang akan dikirim ke from status pengajuan dan di request daftar pengajuan akan dikirim ke status pengajuan controller. Setelah itu akan mengambil daftar pengajuan ke data pengajuan. Jika data diterima, akan diteruskan dari status pengajuan controller menampilkan surat pengajuan di from status pengajuan. Jika sudah, karyawan akan pilih surat di from status pengajuan, merequest detail pengajuan ke status pengajuan. Jika sudah, akan mengambil detail pengajuan ke data pengajuan yang setelah di-approve akan menuju status pengajuan ke from status pengajuan, yaitu dengan deskripsi menunggu, disetujui atau ditolak. Lanjut. Sequence mengelola data terminal.
sequence mengelola data terminal. Di sini ada requestor, from data material, material controller, dan data material. Requestor akan membuka menu data material di from data material yang telah disediakan dan merequest from material ke material controller. Di material controller akan menampilkan from material yang akan ditampilkan di from data material. Setelah itu, requestor akan menginput kode deskripsi satuan jenis material ke from data material dan mensubmit data material ke material controller. Di sini akan memvalidasi data kelengkapan data di data material yang akan dikembalikan. Jika data lengkap, data akan disimpan ke data material dan data berhasil disimpan. Jika tidak lengkap, data di material controller akan dikembalikan ke from data material dengan deskripsi data belum terisi dan harus diinput kembali. Selanjutnya yaitu sequence membuat purchase requestion. Di sini requestor, from purchase requester controller, data purchase requestion. Requester membuka menu purchase requestion ke from purchase requestion untuk merequest from PR atau purchase requester controller. Setelah itu, PR controller akan meneruskan ketampilan from PR requestion. Setelah itu, requester akan memilih material, input jumlah, input tanggal, isi keterangan dan anggaran yang akan diisi di from PR requestion dan diteruskan mensubmit data PR ke PR controller. Di sini akan memvalidasi data lengkap. Jika data lengkap, data akan disimpan ke data PR requestion dan data disimpan ke PR controller untuk mendeskripsikan bahwa PR berhasil dibuat. Jika tidak lengkap, data belum terisi dan ditampilkan ke from PR requestion. Selanjutnya, sequence diagram membuat request from quotation atau RFQ. Sequence diagram RFQ pursuing officer from RFQ controller, data PR, data vendor, dan data RFQ. Purchasing officer membuka menu RFQ pada from RFQ. Di request from RFQ akan meneruskan ke RFQ controller dan mengambil data PR dan material. Di data PR akan meneruskan ke controller yang akan ditampilkan ke from RFQ. Jika sudah, purchasing officer akan memilih material dan PR yang akan ditentukan. Vendor mengisi data RFQ, jumlah dan batas penawaran ke from RFQ. Setelah itu, di from RFQ akan disubmit ke RFQ controller dan divalidasi data lengkap yang tersedia. Jika data lengkap, akan disimpan ke data RFQ dan mengembalikan validasi ke RFQ controller jika RFQ telah tersimpan dan dikirim ke
RFQ ke vendor yang tersedia. Jika sudah, data dari vendor akan dikirim kembali ke RFQ controller dan membuat deskripsi ke from RFQ bahwa berhasil dibuat. Jika data tidak lengkap, dari RFQ controller akan dikembalikan kembali ke data ke from RFQ jika data tidak lengkap. Deskripsi alur di sini ada processing officer from purchase order controller, data vendor, data material, data purchase order. Sequence dia menggambarkan proses membuat purchase order berdasarkan hasil RFQ. Parsing officer membuat menu order sehingga sistem menampilkan daftar vendor dan material. Pengguna memilih vendor, material, jumlah pembelian, start jadwal pengiriman. Setelah data dikirim, purchase order melakukan validasi terhadap data order. Setelah itu, jika data valid, maka sistem menyimpan purchase order dan mengirim purchase order kepada vendor. Setelah proses selesai, sistem memberikan konfirmasi bahwa purchase order berhasil dibuat. Jika data tidak lengkap, akan dikembalikan ke from purchase order. Sequence diagram melakukan good receipt atau GR. Sequence diagram receipt menjelaskan proses penerimaan barang data vendor oleh receiving staff. Sistem terlebih dahulu menampilkan daftar purchase sini. Receiving staff membuka menu good receipt pada from receipt yang merequest ke good receipt controller dan menampilkan penerimaan material di from good receipt. Setelah itu receiving staff memilih PO dan pemeriksaan material, isi jumlah material diterima, inspection lot opsional jika ditersediakan. Setelah itu, jika material selesai, jika material sesuai, maka sistem akan mencatat good receipt, memperbarui stok material, serta membuat dokumentasi good receipt. Apabila material tidak sesuai, maka sistem memberikan informasi penolakan material tidak sesuai. Jika validasi kesesuaian PO, catatan material, perbarui stok, buat dokumenter GR, dikirim ke data good receipt dan dikonfirmasi berhasil. Di goods receipt controller akan menampilkan ke from goods receipt, yaitu berhasil dibuat. Jika material tidak sesuai, material di good receipt controller akan mengembalikan ke from good receipt, yaitu material tidak sesuai, dan receipt staff akan kembalikan materi ke vendor. Sequence diagram melakukan quality inspection. Di sini ada inspector, from quality inspection controller, dan data inspection. Inspector menggambarkan proses pemeriksaan kualitas material setelah barang diterima. Inspektor membuat menu quality inspection dan sistem menampilkan daftar material yang menunggu inspeksi. Inspektor memilih material, kemudian melakukan pengajuan kualitas dan menginput hasil
pemeriksaan. Setelah hasil dikirim, Quality Inspector Controller menyimpan hasil inspeksi. Jika material dinyatakan layak, maka status material diperbarui menjadi layak digunakan. Sebaliknya, apabila material tidak memenuhi standar, maka sistem menandai material sebagai material tidak layak atau menandai material tidak lolos ke from quality inspection. Sequence diagram melakukan usage decision. Inspector from usage decision container data usage decision. Di inspector membuka menu decision usage decision pada from usage decision, akan merequest inspection load ke usage decision controller dan menampilkan inspection load ke from usage decision. Setelah itu inspector akan memilih inspection load tinjauan hasil pemeriksaan di from usage decision. Jika lolos, terima material di usage decision controller dan akan menyimpan usage decision update status stok material ke data usage decision dan dinyatakan berhasil. Jika tidak lolos, material akan ditolak dan disimpan ke usage decision, blokir material, dan berhasil memblokir material yang tidak sesuai. Selanjutnya, sequence diagram submodul warehouse management atau WIAM. Sequence diagram transfer order menjelaskan proses pemindahan materi ke storage location pada warehouse management. Receiving staff membuka menu transfer order. Kemudian sistem menampilkan daftar transfer order yang tersedia. Pengguna memilih material serta lokasi penyimpanan. Setelah memeriksa kapasitas storage location melalui transfer order controller, apabila lokasi penyimpanan masih tersedia, maka sistem memperbarui lokasi material dan stok gudang. Jika lokasi penyimpanan penuh, maka sistem meminta penggunaan memilih storage lokasi lain. Selanjutnya yaitu sequence diagram submodul financial, accounting, dan controlling (FI dan CQ). Di sini AP Staff Finansi akan membuka menu verifikasi invoice di from verifikasi invoice dan request invoice ke verifikasi invoice controller dan dilanjutkan mengambil data di invoice. Jika sudah, data akan dikembalikan ke verifikasi invoice dan menampilkan invoice ke from verifikasi. Staf Finansi akan mencocokkan dengan PO dan GR dan memvalidasi invoice ke verifikasi invoice. Jika harga dan jumlah sesuai, posting dokumen FI ke data invoice dan dinyatakan berhasil. Jika harga dan jumlah tidak sesuai, diverifikasi invoice controller hold block invoice ke data invoice dan dinyatakan berhasil. Dan diverifikasi invoice akan mengirim deskripsi ke from verifikasi invoice bahwa invoice ditahan. Sequence diagram melakukan pembayaran vendor atau payment run. Di sini ada AP Staff Finansi, from payment run controller, data invoice, data payment, data VI dokumen. AP Staff Finansi membuka menu payment run, data dan sistem menampilkan daftar invoice yang telah diverifikasi. Pengguna memilih invoice yang akan dibayar kemudian mengkonfirmasi pembayaran. Selanjutnya, payment run controller mencatat transaksi pembayaran dan memposting dokumen ke modul finansi accounting. Setelah pembayaran berhasil, proses sistem menampilkan pesan bahwa pembayaran berhasil dilakukan. Lanjut, sequence diagram menganalisis biaya pengadaan. Terdapat controller,
from analisa biaya, analisis biaya controller, data purchase order, data invoice, dan data analisis biaya. Controller akan membuka menu analisis biaya di from analysis dan merequest dashboard biaya ke analisis biaya controller. Di biaya controller akan mengambil data PO ke purchase order, mengambil data invoice ke data invoice. Jika sudah, di analisis biaya controller akan menampilkan dashboard biaya yang ditampilkan di from analisis biaya. Setelah itu, controller akan memilih parameter analisis, waktu, material, dan vendor yang akan diproses analisis ke analisis biaya controller dan dihitung total pengadaan ke data analisis, dan jika di data analisis di approve atau diterima akan dinyatakan berhasil dan ditampilkan ke from analisis. Setelah itu, controller bisa melihat tinjau hasil analisis di from analisis biaya. Lanjut. Sequence diagram menjadwalkan produksi. Production planner from jadwal produksi controller, data kebutuhan produksi, data kapasitas produksi, data jadwal produksi. Production planner akan membuka menu penjadwalan produksi di from jadwal dan merequest kebutuhan produk ke jadwal produksi controller. Di produksi controller akan mengambil kebutuhan produksi yang tersedia pada data kebutuhan produksi dan menampilkan daftar kebutuhan produksi ke from jadwal produksi. Setelah itu, production planner akan menyusun rencana produksi, menentukan mulai, tanggal, dan tempat produksi yang akan memvalidasi jadwal ke jadwal produksi. Jadwal bertabrakan. Ubah jadwal produksi di from jadwal. Jika jadwal tidak bertabrakan, data akan diteruskan memvalidasi kapasitas yang tersedia di produksi dan mengirim hasil validasi ke jadwal produksi controller. Jika kapasitas tidak tersedia, maka akan dikembalikan ke from jadwal produksi untuk mengajukan ulang atau melihat kapasitas produksi yang tersedia. Jika berhasil, jika kapasitas tersedia, simpan jadwal produksi ke data jadwal produksi dan menjadwal tersimpan dan berhasil disimpan untuk mengirim deskripsi ke from jadwal produksi. Sequence diagram submodul production planning PP atau mengenal bill of material BOM. Production planner from BOM controller, data BOM, data produksi, data material. Produksi planner akan membuka kelola BOM di from BOM. Kemudian sistem menampilkan daftar BOM yang telah tersedia. Pengguna dapat memilih dan membuat mengambil data daftar BOM dan menampilkan daftar BOM ke from BOM. Pilih buat data baru atau edit BOM. Buat BOM baru, validasi yaitu produksi planner akan memilih produk di from BOM dan merequest ke BOM controller dan menampilkan from BOM. Produk planner akan mengisi komponen material yaitu jumlah dan satuan. Akan disubmit ke from BOM dan diteruskan ke BOM controller. Validasi material akan dikirim ke data material dan menyimpan BOM jika data berhasil, dan menyimpan ke from BOM untuk mengirim deskripsi ke produk planner. Jika mengedit BOM, pilih BOM yang tersedia di from BOM, merequest detail BOM di BOM controller, mengambil data BOM di data BOM, dan melihat detail BOM yang tersedia, dan menampilkan ke from BOM. Ubah komponen material, mensubmit perubahan ke BOM controller, update BOM ke data BOM, dan memvalidasi berhasil ke from BOM. Oke, selanjutnya pada bagian diagram kelas yang dimana ini ada absen. Ini usernya tuh ada user, ada karyawan, magang, sama atasan. Nah, maka extend itu mengambil dari user ini itu kayak INT, kayak user ID, username, password, dan role-nya. Itu kita dari setiap karyawan atau anak magang sama atasan ini mengambil dari user. Nah, di sini untuk anak magang itu melakukan use pada aktivitas harian, itu dimana anak magang kita harus mengisi dari aktivitas harian ini dan juga
absensi. Dan untuk karyawan juga sama, itu mereka melakukan absensi dan juga aktivitas harian. Di sini ada atasan, tuh ini ada melihat absensi dengan hasilnya list pada data absensi, yang dimana data absensi itu mengambil data dari absensi ini. Nah di sini ada karyawan dan juga tim helpdesk IT yang dimana melakukan extend pada user. Nah di sini juga untuk tim helpdesk IT itu punya metode itu menerima problem dari karyawan, pilih problem sesuai kemampuan dan kirim konfirmasi permasalahan. Ini ada problemnya, yang dimana di sini ada problem ID, ada karyawan, ada kategori masalah, ada deskripsi, ada status. Ini status masalah, waktu durasi dan waktu selesai. Ada update status dan juga tambah konfirmasi. Ini ada untuk surat pengajuan. Di sini ada untuk bagian SDM, yang dimana SDM itu cek pengajuan yang dibutuhkan oleh karyawan dan juga update bila karyawan mengajukan yang baru. Di sini ada surat pengajuan, ada kirim ke atasan dan juga cek surat. Di sini juga ada karyawan itu bisa ajukan surat pengajuan, cek status approval, ajukan tim helpdesk dan juga konfirmasi penyelesaian masalah. Jadi untuk cek surat pengajuan di mana saat kita melakukan surat pengajuan, ini kita tuh bisa cek di sini untuk karyawan apakah dikonfirmasi atau tidak oleh atasan. Lalu selanjutnya itu pada bagian production planning. Sini production planner itu mengambil ini khusus itu inti sama kayak yang sebelumnya. Di sini itu production planner melakukan bill of material, yang dimana di sini itu adalah tambah komponen, hapus komponen, dan hitung kebutuhan material. Nah, sebelumnya itu ada di production planner itu bisa melakukan mengelola bill of material, membuat work order, menutup order produksi, dan menjadwalkan produksi. Di sini itu pada bagian work order itu melakukan produksi, menyelesaikan produksi dan juga update status. Dan di bagian bill of material itu satu bill of material itu bisa punya banyak work order. Dan pada ini juga production planner itu bisa melakukan order produksi, yang dimana itu adalah tutup order dan juga cek progress. Nah di sini itu untuk work order itu bisa memiliki banyak order produksi. Lalu untuk di sini ada rencana produksi, yang dimana buat rencana produksi dan juga sesuaikan kapasitas. Dimana di sini tuh banyak order produksi itu bisa memiliki banyak rencana produksi. Dan untuk work order ini satu work order itu bisa memiliki banyak status produksi. Nah di sini ada status ID, di mana metodenya itu adalah update progress. Selanjutnya itu adalah bagian MM dan QM. Di sini ada requestor, requesting office, inspector, dan receiving staff. Ini requestor itu bisa input data material dan juga buat PR. Di sini untuk materialnya itu adalah bisa tambah material, bisa ubah material, dan bisa hapus material. Dan untuk request requisition itu bisa simpan, update, hapus, dan kirim approval. Nah di sini juga satu material tuh bisa memiliki banyak request requisition. Dan di request requisition itu juga satu request requisition itu bisa memiliki banyak request for quotation. Nah, yang dimana ini tuh dikerjakan oleh processing officer. Nah, bisa buat RFQ dan juga buat PO. Di sini request for quotation itu bisa mengirim RFQ. Jadi misalnya ada request order, mana ada simpan dan cek PO. Ini ada pure cash order itu satu pure cash order hanya memiliki satu good receipt. Nah di sini ada inspektor, yang dimana itu melakukan melakukan inspection dan juga buat UD, itu usage decision. Nah di sini usage decision itu ada terima, ada tolak, ada tahan. Dan di sini ada untuk quality inspection itu bisa periksa barang. Di sini quality inspection itu hanya bisa melakukan satu usage decision.
Nah, di sini ada receiving step, ini mah buat GR yaitu good receive. Di sini good receive ini tuh melakukan extend yaitu instruction load. Nah, buat load. Nah, di sini ada warehouse management, ini mana ada receiving step melakukan extend pada user. Dan di sini ada masukkan material ke storage location dan juga buat transfer order. Di sini ada transfer order yang mana di sini tuh ada bisa eksekusi transfer dan juga update status. Ini ada buat transfer order mana ke gudang untuk cek order. Nah, ini terakhir adalah FA dan controlling. Yang mana ada staff finance, AP staff dan juga controller. Sini staff itu bisa melakukan posting dokumen FI, menjalankan three-way matching, melakukan verifikasi logistik voice, membebaskan invoice, melakukan pembayaran vendor. Ini adalah untuk bagian dokumen FI, yaitu bisa posting, dan di bagian three-way matching itu bisa melakukan jalanan matching. Nah, di sini juga untuk three-way matching itu bisa satu three-way matching itu bisa melakukan banyak invoice. Dimana invoice itu ada verifikasi, ada tahan, dan juga ada bebaskan. Dan untuk satu invoice ini hanya bisa dibuat dalam satu dokumen FI. Ini untuk pembayaran tuh eksekusi pembayaran eksekusi payment run dan juga konfirmasi pembayaran. Yang dimana dokumen FI ini satu dokumen itu bisa melakukan satu pembayaran. Dan untuk controller ini bisa melakukan menganalisis biaya pengandaian pada laporan likuiditas, ada generasi laporan dan juga ekspor PDF. Dan untuk biaya pinjaman ini tuh bisa hitung biaya. Yang dimana di situ satu biaya pinjaman hanya bisa pada satu laporan likuiditas.